ceasefire or truce within the context of a political track which Selamat datang di Pilar Batas. Sejak digempur pada Oktober 2023, Hamas tampaknya telah kehabisan akal. Saat ini, kita mulai melihat tanda-tanda bahwa Hamas benar-benar terluka dan mungkin akan menyerah. Sinyal mengejutkan datang dari mereka, kelompok yang selama ini bersumpah akan melanjutkan perlawanan bersenjata tanpa henti terhadap Israel, kini meletakkan kartu baru di meja perundingan. Kartu ini berpotensi mengubah arah konflik di Timur Tengah. Bagaimana pandangan sahabat Pilar Batas? Apakah ini berarti Hamas benar-benar hancur, ataukah hanya taktik untuk mengumpulkan dukungan sebelum melancarkan serangan lagi? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan Pilar Batas. Memasuki fase kedua gencatan senjata antara Israel dan Hamas, mereka menyatakan siap untuk mendiskusikan pembekuan senjata militer. Ini merupakan perubahan besar dari sikap keras Hamas terhadap Khalifah selama ini. Namun tawaran ini menimbulkan banyak tanda tanya di benak para pengamat dan mediator internasional. Apakah langkah ini menunjukkan bendera putih dari kelompok yang telah babak belur, atau justru sebuah manuver taktis cerdik untuk menghindari kehancuran total sambil tetap mempertahankan kendali politik untuk masa depan Palestina? Dalam sebuah wawancara di Doha, Qatar pada 7 Desember 2025, anggota Biro Politik Hamas, Bassem Naim, mengungkapkan kesediaan grupnya untuk mengambil pendekatan komprehensif demi menghindari eskalasi lebih lanjut. Para analis mempertanyakan apakah Hamas benar-benar menawarkan pengurangan senjata total, seperti yang dituntut Israel, atau hanya pembekuan sementara. Secara analitis, langkah ini terlihat sebagai strategi bertahan hidup. Setelah 2 tahun menghadapi serangan ofensif Israel yang mengakibatkan lebih dari 70.000 warga Palestina tewas dan meratakan sebagian besar Gaza, kemampuan militer Hamas mengalami degradasi signifikan. Pembekuan penggunaan senjata diharapkan memberikan ruang bagi mereka untuk bernafas dan menghentikan mesin perang Israel yang terus menggerus infrastruktur fisik dan sosial di jalur Gaza. Naim menyarankan adanya penyejataan senjata jangka panjang selama 5 hingga 10 tahun sebagai dasar untuk diskusi lebih lanjut. Hamas menyadari bahwa melanjutkan konfrontasi terbuka hanya akan mengundang kehancuran total, sehingga pembekuan senjata menjadi jalan tengah yang paling rasional untuk mempertahankan eksistensi mereka. Meskipun terlihat melunak, Hamas tetap mempertahankan narasi ideologis yang kuat. Ada dualitas mencolok dalam strategi mereka, menawarkan kompromi taktis sambil tetap menjaga semangat perlawanan. Ketika ditanya apakah serangan 7 Oktober 2023 adalah sebuah kesalahan, Naim dengan tegas membela tindakan tersebut, menunjukkan bahwa mereka tidak menyesali tindakan itu. Pernyataan ini menegaskan bahwa pembekuan senjata bukanlah pengakuan kekalahan moral. Hamas memposisikan peletakan senjata sebagai bagian dari proses pembentukan negara Palestina, bukan sebagai syarat penyerahan diri kepada Israel. Pendekatan ini berpotensi menjadi batu sandungan terbesar dalam fase kedua perundingan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berulang kali menegaskan bahwa pengurangan senjata Hamas adalah sebuah langkah mati. Di balik tawaran pembekuan senjata ini, terdapat kalkulasi politik yang lebih dalam. Menurut sumber di Israel, Hamas tampaknya berusaha mengubah citra dirinya dari sekedar milisi bersenjata menjadi aktor politik yang sah dan tak terhindarkan dalam tata kelola masa depan Gaza. Indikasi ini terlihat dari kemajuan pembicaraan mengenai pembentukan komite teknokratis untuk mengelola urusan sehari-hari di jalur Gaza. Naim mengungkapkan bahwa Hamas dan otoritas Palestina telah mencapai kesepakatan mengenai sosok yang akan memimpin komite tersebut. Meskipun tidak menyebut nama, pejabat Hamas lainnya mengidentifikasi individu ini sebagai Menteri Kesehatan Majed Abu Ramadan, seorang tokoh yang berasal dari Gaza tetapi menetap di tepi barat. Kesediaan Hamas untuk menyerahkan urusan administratif kepada komite teknokratis menunjukkan niat mereka untuk kembali terintegrasi dalam struktur politik Palestina yang lebih luas. Ini seolah menunjukkan bahwa mereka adalah mitra yang dapat diajak bernegosiasi, bukan sekedar target dalam operasi militer. Tawaran Hamas untuk membekukan senjata menjadi perkembangan yang paling signifikan dalam dinamika gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Ini menandai pergeseran dari konfrontasi total menuju manuver politik yang lebih tinggi.
kelompok Hamas menyadari bahwa kekuatan militer semata tidak lagi cukup untuk menjamin kelangsungan hidup mereka di tengah kehancuran Gaza dan tekanan internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Namun, jalan menuju perdamaian permanen masih sangat terjal. Israel menuntut pelucutan senjata total, sementara Hamas menawarkan penyimpanan bersyarat. Kesenjangan ini ditambah dengan ketidakpercayaan yang mendalam dan pelanggaran senjata yang terus terjadi di lapangan, membuat fase kedua kesepakatan ini sangat rentan. Saya mengajak Anda untuk kembali melihat bagaimana Israel benar-benar menghancurkan Hamas. Pada pertengahan September 2025, distrik Zaitun di Gaza Selatan menjadi saksi sebuah operasi militer darat Israel atau IDF berskala besar yang dijuluki Titik. Operasi ini berhasil melumpuhkan lebih dari 30 anggota bersenjata. Namun, sorotan utama bukan pada jumlah korban, melainkan pada temuan yang jauh lebih mengejutkan yang mengungkap skala infrastruktur militer yang tersembunyi di bawah permukiman sipil yang padat. Pasukan Israel menemukan sebuah gudang senjata bawah tanah yang jauh melampaui perkiraan intelijen sebelumnya, dipenuhi dengan roket anti-tank, granat, dan bahan peledak sekali pakai. Lebih jauh lagi, mereka mengungkap adanya akses ke terowongan yang diduga kuat merupakan bagian dari jaringan Metro Gaza. Penemuan ini menegaskan realitas yang lebih kompleks dalam konflik di Gaza. Peperangan tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi juga di bawah tanah, di tengah-tengah kehidupan sehari-hari warga sipil. Zaitun, yang telah lama dikenal sebagai benteng pertahanan utama Hamas, kini menjadi fokus perhatian setelah klaim keberhasilan oleh IDF. Wilayah ini diyakini memiliki sistem terowongan, gudang logistik tersembunyi, dan pos komando yang dirancang untuk mobilitas cepat. Bagi Tel Aviv, menguasai Zaitun bukan sekedar meraih kemenangan taktis, melainkan juga penegasan bahwa pusat pertahanan strategis musuh mulai rapuh. Persiapan operasi ini didasarkan pada serangkaian laporan intelijen yang diterima sejak awal September. Pengamatan drone dan satelit menunjukkan pola mencurigakan, seperti truk tanpa identitas yang bergerak masuk ke bangunan-bangunan usang, dan deteksi termal yang mengindikasikan aktivitas mesin di bawah tanah. Semua petunjuk ini menyimpulkan bahwa Zaitun menampung lebih dari sekedar markas biasa. Ketika pasukan darat akhirnya dikerahkan, mereka menghadapi perlawanan gigih, ditandai dengan ledakan, tembakan otomatis, dan ranjau rakitan. Namun, koordinasi yang presisi antara unit udara dan darat memungkinkan IDF untuk mempertahankan momentum. Pasukan infanteri dilindungi oleh tank dan kendaraan lapis baja, maju langkah demi langkah. Dalam waktu singkat, lebih dari 30 pejuang bersenjata berhasil dilumpuhkan. Keberhasilan di lapangan ini merupakan puncak kerja keras unit intelijen Israel, terutama unit 8200. Selama berbulan-bulan, mereka memantau komunikasi digital di Gaza Selatan dan mendeteksi pola percakapan mencurigakan yang mengarah pada pergerakan kelompok bersenjata ke daerah padat penduduk. Analisis data silang, termasuk rekaman drone yang menangkap pria bersenjata masuk ke sebuah bangunan sambil membawa kotak logam besar, memperkuat dugaan bahwa bangunan tersebut adalah pusat logistik dan komando yang penting. Pimpinan militer Israel akhirnya memutuskan untuk melancarkan serangan darat dengan tujuan spesifik melumpuhkan sekitar 30 individu yang telah teridentifikasi dan memutus akses suplai senjata. Menurut seorang sumber IDF, eliminasi kelompok ini, yang sebagian besar adalah perwira perlawanan tingkat menengah yang mengelola distribusi senjata, sangat penting untuk mengganggu rantai suplai Hamas di wilayah selatan. Namun, intelijen juga memperingatkan bahwa organisasi di Gaza memiliki kemampuan untuk dengan cepat meregenerasi pos-pos mereka. Fase klimaks operasi terjadi ketika tim penyisir IDF memasuki bangunan utama di Zaitun. Di belakang pintu baja yang tersembunyi, mereka menemukan gudang yang tertata rapi, dengan rak-rak berisi roket anti-tank, peluncur granat atau RPG, dan bahan peledak dalam jumlah besar. Bahkan ada yang masih terbungkus plastik. Ini menunjukkan bahwa suplai tersebut baru saja tiba. Lokasi ini juga berfungsi sebagai pusat komando Falda, terlihat dari meja penuh peta kawasan selatan Gaza dan perangkat komunikasi satelit. IDF mengklaim penemuan ini sebagai gudang senjata terbesar di Gaza Selatan dalam beberapa bulan terakhir, yang tidak hanya menguatkan narasi Israel tentang infrastruktur militer bawah tanah yang luas, tetapi juga menunjukkan kesiapan Hamas untuk melancarkan serangan besar. Kompleksitas konflik semakin meningkat mengingat gudang ini tersembunyi di tengah permukiman sipil yang menciptakan dilema etika dan operasional yang mendalam dalam konflik perkotaan. Namun, kejutan terbesar datang ketika tim penyisir IDF menemukan pintu tersembunyi terjun terowongan bawah tanah yang sempit dan kasar. Terowongan ini diduga kuat merupakan bagian dari jaringan Metro Gaza, jaringan bawah tanah yang digunakan untuk memindahkan logistik, personil, dan senjata.
Jejak-jejak seperti tanah yang masih basah dan sisa makanan mengindikasikan bahwa jalur ini baru saja digunakan. Pejabat IDF segera memerintahkan penutupan akses utama terowongan tersebut untuk mencegah pelarian atau serangan balik. Penyelidikan masih terus dilakukan untuk memetakan cabang-cabang lain yang mungkin terhubung ke jaringan bawah tanah yang lebih besar, terutama di Khan Yunis dan Rafah. Fakta ini menegaskan bahwa konflik di Gaza adalah perang multidimensi, di mana pertempuran di permukaan hanyalah bagian kecil dari keseluruhan strategi. Operasi di Zaitun memicu reaksi global yang beragam. Pemerintah Israel melihat operasi ini sebagai kemenangan strategis yang krusial, sementara kelompok pro-Palestina mengundaknya sebagai tindakan militer berlebihan yang hanya memperburuk krisis kemanusiaan. Di panggung diplomatik, Mesir dan Qatar kembali mengadvokasi gencatan senjata, sementara Amerika Serikat menegaskan dukungannya kepada Israel, melihat pemusnahan gudang senjata tersebut sebagai pembenaran atas tindakan pertahanan diri Israel. Di Gaza, kondisi kemanusiaan semakin memburuk akibat pembatasan suplai logistik yang disebabkan oleh penutupan terowongan dan penghancuran gudang senjata. Warga sipil terpaksa mengungsi. Meskipun Zaitun tampak lebih tenang, laporan lokal menunjukkan adanya pergerakan kelompok bersenjata di wilayah selatan lainnya, seperti Khan Yunis dan Rafah, yang mengisyaratkan potensi konfrontasi balasan. Bagi Israel, kemenangan taktis di Zaitun tidak menjamin keamanan jangka panjang. Pimpinan militer menyadari bahwa kemampuan logistik Hamas sangat fleksibel dan cepat meregenerasi. Juru bicara militer Israel mengindikasikan bahwa masih banyak infrastruktur militer tersembunyi di daerah lain. Intelijen Israel memperingatkan bahwa Hamas terus membangun pos-pos baru yang lebih sulit dideteksi, seringkali dengan memanfaatkan infrastruktur sipil dan mengintegrasikan masyarakat ke dalam operasi militer, yang semakin mempersulit upaya IDF untuk meminimalkan korban sipil. Masa depan Gaza berada di persimpangan jalan. Apakah Israel akan meningkatkan intensitas operasi atau beralih ke pendekatan diplomatik? Pertanyaan ini menggantung di udara. Dengan konflik yang terus memanas dan pandangan dunia yang terbelah, nasib Gaza dan wilayah sekitarnya tetap diselimuti ketidakpastian yang mendalam. Melihat kompleksitas ini, siapakah menurut Anda yang paling bertanggung jawab atas konflik yang meluas hingga ke bawah tanah Gaza ini? Saksikan terus perkembangan Israel melawan Hamas hanya di channel Pilar Batas. Terima kasih telah menyaksikan Pilar Batas, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.